Yang jelas calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota, namanya Badan Otorita Ibu Kota, BOI. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebut telah mengantongi sosok yang akan dipilih sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara, IKN, baru. Sosok Kepala Otorita IKN itu tidak lain adalah salah satu orang kepercayaan Presiden Jokowi. Bahkan, sosok tersebut selama ini kerap dimintai masukan oleh Jokowi. Selama ini yang bersangkutan sering diminta memberi masukan dan pertimbangan oleh Presiden. Bahwa pemilihan Kepala Otorita IKN adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi. Selain itu, hal memilih ini juga sudah sesuai dengan UU IKN yang sudah ditandatangani Jokowi. Karena itu, mengajak semua pihak memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memilih orang terbaik yang bisa dipercaya. Presiden Jokowi tidak main-main dengan pembangunan IKN di Kalimantan Timur itu. Atas dasar tersebut, sudah tentu Presiden Jokowi akan memilih orang yang benar-benar dianggap terbaik untuk memimpin IKN. Percayalah, Presiden Jokowi tidak main-main dengan agenda pembangunan IKN Nusantara. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN, pada Selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022. Dengan demikian, pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur bisa dimulai. Pembubuhan tanda tangan UU IKN oleh Presiden Jokowi itu disampaikan Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Kamis, tanggal 17 Februari tahun 2022. Suharso menyatakan, pembangunan IKN akan menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Jadinya rame itu ya, tapi ya itu bangunnya pagi-pagi. Tentu sangat gembira karena ini pertama kalinya kita dalam rombongan besar, satu pesawat dan semua itu wartawan. Saya pikir bahwa Presiden juga sangat memperhatikan daripada teman-teman wartawan sehingga semuanya kantor. Jadi ini pengalaman pertama yang pasti akan seru. Kunjungan pertama saya setelah kita putuskan di PPU ini dan dibuka sebagai Ibu Kota Negara, dan sudah diputuskan keluasan 256.000 hektar yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota. Kemudian kawasan intinya ada 56.000 kawasan intinya. Untuk kawasan pemerintahnya 5.600. Kira-kira titiknya kurang lebih ada di sini. Tetapi istana ada di mana, nanti yang menentukan adalah arsitek, yang menentukan ada urban planner, yang menentukan mereka. Ya. Setelah desain gagasannya nanti diputuskan, kemudian digambar secara detail, mungkin dalam waktu 6 bulan, tetapi kita perkirakan nanti pertengahan tahun 2020 pembangunan infrastruktur sudah akan dimulai. Dan kita juga melihat di sini ternyata
infrastruktur dasar jalan, meskipun baru perkerasan yang tadi kita lewati sudah ada. Ini memudahkan. Ya. Sudah disiapkan, nanti Januari segera dimasukkan. Atau tetap di Kaltim, Pak? Ini semuanya akan tetap nanti dibahas dengan DPR. Ya. Beberapa alternatif memang bisa nanti provinsi, bisa juga dalam bentuk kota. Ini beberapa alternatif yang nanti segera diputuskan nanti antara pemerintah dengan DPR. Badan otoritas rencananya akhir bulan ini, tetapi kalau terlambat ya paling awal, insya Allah awal Januari sudah selesai. Sudah selesai semua kok. Pemenang terbaik pertama adalah pertama saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu sudah sampai pada tahapan ini dan telah terpilih dari 755 peserta sayembara. Itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat hebat dan sekarang dalam proses penilaian akhir dan salah satu dari Bapak Ibu semuanya akan menjadi pemenang. Kami memaparkan tentang konsep desain dari ibu kota negara yang baru yang berinovasi, yang memiliki konsep hijau yang pasti, bagaimana sebuah kota seharusnya tidak menghancurkan kondisi existing. Jadi kita berusaha untuk human with nature, bukan human versus nature. Kita punya konsep ibu kota yang baru adalah kota 1000 galur. Kita terinspirasi dari tenunan, kita menenun antara benang galur, terus lalu ada benang lusing dan benang pakan, terus lalu ada ruang alun-alun yang menjadikan representasi bangsa Indonesia yang utuh. Kami membawakan konsep Nagara Rimba Nusa. Jadi konsep perkotaan yang diinspirasi dari kekayaan alam dan Nusantara kita, yaitu air dan juga kepulauan ya. Intinya ada beberapa hal, tapi yang pertama bahwa ibu kota negara ini sebaiknya tidak berdiri sendiri, tidak jagoan sendiri, tapi dia bekerja sama, berbagi peran dengan kota-kota di sekitarnya. Karena dia kan dekat sekali dengan Balikpapan, relatif dekat dengan Samarinda, dengan Penajam Utara, dan sebaiknya harus bareng-bareng, majunya bareng-bareng. pemenang terbaik pertama adalah Nagara Rimba Nusa. Ada satu hal yang patut betul kami sadari, bahwa memang indah kepulauan kami ini. Menggugus, berjajar indah alami. Disitulah letak kekuatan kami. Apalah itu bumi yang tiada hutan, seumpama hampa, mudah dicemar pembangunan. Apalah bumi tanpa perairan, akan kehausan, pasti lambat laun hilang. Berdasarkan 3 kriteria utama. Pertama tentang satu, bahwa ibu kota negara sebagai identitas bangsa, ya, tidak hanya memindahkan kota seperti yang diarahkan Bapak Presiden, tapi adalah identitas bangsa untuk kemajuan peradaban Indonesia ke depan. Yang kedua, keberlanjutan kota tersebut. Jadi kita ingin mendapat ibu kota yang friendly, ya, memperhatikan lingkungan, memperhatikan kebencanaan sosial, ya, dan ekonominya, itu keberlanjutannya. Yang penting lagi, yang ketiga adalah ini kota bukan untuk generasi saat ini, tapi kota untuk generasi yang akan datang. Jadi kota harus menunjukkan kecerdasan, kemudian modern, dan juga internasional standar harus ada di situ. Depan bukti peradaban. Manusia kembali belajar pada interaksi urban dan hutan, memberikan ruang untuk bangunan dan perencanaan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah baru saja selesai ya
pertemuan Bapak Presiden dengan tokoh adat masyarakat Kalimantan Timur. Dan tadi sama-sama kita dengarkan pertama bahwa tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur sangat antusias dan mendukung penuh pembangunan IKN ini. Dan tentu ada masukan-masukan yang sangat berharga, mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek budaya yang ini terus akan diperhatikan dan ditingkatkan di dalam pengembangan IKN mendatang. Terima kasih. Dalam rangka kedatangan kami di Balikpapan ini adalah untuk ketemu muka dengan Bapak Presiden, membicarakan hal-hal IKN. Pembicaraan tadi adalah kesepakatan membicarakan persetujuan bentuknya IKN yang ada di Kalimantan Timur ini. Kami atas nama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100% diadakannya pembangunan IKN saat ini. Mungkin demikian ya saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kesultanan Pasir sangat bangga bisa bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo karena suatu penghargaan yang sangat terhingga dan sebesar-besarnya kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tadi sempat dialog dengan Bapak Presiden. Kami sendiri dari Kesultanan Pasir menyambut dengan antusias IKN. Dan kami memohon segera dibangun ibu kota negara baru ini. Karena kami yakin dengan perpindahan ibu kota baru, mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Kami juga meminta dari Kesultanan Pasir dibuat istana Kesultanan Pasir di dekat IKN, ibu kota negara. Dan kami berharap juga ada hutan adat yang masih asli tetap dibangun. Dan ini sebagai peradaban kami, manakala anak cucu kami nanti bertanya tentang hutan di mana. Nah, insya Allah hutan yang asli itu masih utuh di tempatnya. Dan yang terakhir, kami berharap kepada Presiden Joko Widodo supaya membangun istana Kesultanan Pasir dan bersama dengan Kesultanan Kutai sebagai miniatur nanti, sebagai taman mini kalau di Jakarta. Mungkin itu. Terima kasih. Kami berterima kasih karena tokoh-tokoh adat Pak Sultan Kutai, Sultan Pasir, kami dari Dayak, Dayaknya perwakilan dari Banjar dengan perwakilan keluarga kita diterima. Dalam perbincangan tadi menyangkut IKN, kita menerima dengan senang hati IKN ini. Nah, dengan IKN ini tadi kita menyampaikan aspirasi masyarakat. Pertama itu dengan adanya IKN ini tolong di dalam badan otorita itu masyarakat adat bisa diakomodir. Yang kedua, dalam pembangunan fisik, ya masyarakat adat sebagai mitra kerja. Yang ketiga, kearifan lokal tadi. Tolong perhatikan kearifan lokal, adat istiadat budaya seperti yang beliau sampaikan, dan juga tidak lepas dari ekonomi dan SDM nanti disampaikan oleh beliau. Suku Banjar adalah suku asli Kalimantan. Kami sangat mendukung adanya IKN. Cuma kami tadi sudah diberi kesempatan diberi kesempatan untuk berbicara menyampaikan aspirasi kepada Bapak Presiden. Kami hanya meminta karena IKN ini jangka panjang, artinya 5-15 tahun belum tentu selesai. Kami hanya minta tolong diperhatikan sumber daya manusia kami, supaya kami tidak kalah dengan saudara-saudara kami pendatang dari luar nantinya, supaya saudara-saudara kami, generasi kami nanti bisa bersaing. Karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome, yang selalu bisa menghargai satu sama lain. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kami tentu di dalam rangka berada di Kalimantan Timur yang tentunya adalah sebagai masyarakat pendatang yang sudah berbaur begitu lama. Alhamdulillah berdampingan dengan saudara-saudara kami dan kami sangat mendukung keberadaan IKN ini. Kami berharap bahwa kondusivitas ke depan yang tentunya menjadi kompleksitas bagi masyarakat keberadaan IKN. Kita berharap bahwa masyarakat apapun yang berada di IKN ini adalah masyarakat negara Republik Indonesia yang tentunya kondusivitas kami bersama keluarga, bersama anak cucu kami berdampingan dengan suku-suku asli. Kami berharap agar bisa menjadi wadah yang terbaik ke depan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini kami pimpinan DPR
saya beserta Pak Dasko menerima Pak Menteri Sekretariat Negara dan Kepala Bappenas yang membawa surpres dari pemerintah terkait dengan ibu kota negara. Tentu saja DPR RI sejalan dengan pemikiran pemerintah tentang perlunya memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia. Dari apakah kemudian pernah ada negara yang memindahkan ibu kotanya? Banyak. Contohnya Melbourne ke Canberra, Delhi ke New Delhi, Rio de Janeiro ke Brasilia, bahkan beberapa negara yang lain. Dan pemikiran tentang memindahkan negara itu sudah pernah juga tercetus atau disampaikan oleh Presiden pertama Bapak Soekarno untuk memindahkan ibu kota negara ke tempat yang dianggap lebih baik dan tentu saja bisa bermanfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Yang pertama, tentu saja rancangan undang-undang IKN ini nantinya harus bisa dilengkapi dengan peraturan turunannya secara komprehensif. Tentu saja nanti pembicaraannya akan melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah dan DPR, tapi juga semua elemen bangsa dalam memberikan masukan. Kemudian juga terkait siapa kemudian yang mengelola atau kemudian memimpin ibu kota negara tersebut. Apakah itu bentuknya sama atau bentuknya berbeda? Tentu saja dalam pembahasan itu nanti akan dibahas. Juga struktur organisasinya seperti apa? Tentu saja publik ingin tahu dan ingin ikut memberikan masukan terkait dengan hal tersebut. Juga langkah-langkah apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan barang milik negara. Karena jika kemudian kita pindah ke satu provinsi lain, tentu saja barang-barang milik negara itu yang asetnya itu pasti ribuan triliun harus bisa berfungsi, bermanfaat dan digunakan kembali untuk hal-hal yang positif. Kemudian bagaimana proyeksi kebutuhan pemindahan ibu kota negara yang akan datang dan bagaimana pemindahan lembaga negara dan perwakilan negara asing. Juga bagaimana kita memperhatikan tata ruang dan lingkungan hidup di kawasan IKN. Pemerintah telah menyampaikan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPR, rancangan undang-undang ibu kota negara ini terdiri dari 34 pasal, 9 bab, dan telah disusun sedemikian rupa mengikuti kaidah-kaidah penyusunan sebuah rancangan undang-undang sebagaimana dimuatkan di dalam naskah akademik. Isi di dalam undang-undang ini antara lain menyangkut visi dari ibu kota negara, kemudian bentuk pengorganisasian, pengelolaan, dan kemudian tahap-tahap pembangunannya, sampai kemudian tahap pemindahannya, dan bagaimana pembiayaannya. Kita lakukan secara bertahap. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN. Kantor Staf Presiden mengatakan tim dari Lintas Kedeputian KSP telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk penyusunan berbagai aturan turunan dari Undang-Undang IKN. Setelah Presiden menandatangani Undang-Undang Ibu Kota Negara, maka hal ini sekaligus juga menandai dimulainya pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebutkan butuh sekitar 30.000 hingga 50.000 prajurit untuk bertugas di Komando Daerah Militer atau Kodam, Pangkalan Udara atau Lanut, dan Pangkalan Laut atau Lanal yang rencananya akan didirikan di ibu kota negara di Kalimantan Timur.